Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita baiknya mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati napas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam 1 Tesalonik pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita mudah bersyukur kalau keadaan kita baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, kita sangat sulit bersyukur ketika keadaan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau sehat kita berkata puji Tuhan. Kalau mendapat berkat kita berkata syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, pekerjaan sulit, ekonomi terbatas, doa belum dijawab, atau ada orang yang mengecewakan kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa harus begini? Namun melalui 1 Tesalonik pasal yang kelima ayat 16 sampai 18, Paulus mau memberikan 3 nasihat sederhana tetapi sangat mendalam untuk kita semua. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacita bukan berarti hidup kita selalu tanpa masalah. Orang Kristen juga bisa menangis, kita bisa kecewa, lelah dan mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah semuanya itu, kita tetap mempunyai alasan untuk tetap bersukacita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sukacita bukan hanya bergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada Tuhan. Keadaan boleh berubah, manusia boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, tetaplah berdoa. Berdoa bukan hanya ketika kita membutuhkan sesuatu. Kadang-kadang kita berdoa panjang ketika kita ada masalah. Tetapi ketika keadaan sudah baik-baik saja, kita lupa untuk berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus berkata, tetaplah berdoa. Artinya jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bangun tidur, kita berdoa. Ketika kita bekerja, kita berdoa. Ketika kita mengambil keputusan, kita berdoa. Ketika kita takut, kita berdoa. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berkata apa, kita tetap datang kepada Tuhan untuk berdoa. Karena doa bukan hanya mengubah keadaan kita, tetapi doa menguatkan kita untuk menghadapi setiap keadaan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudari yang terkasih, boleh kita perhatikan, Paulus tidak berkata bersyukurlah untuk semua hal, tetapi Paulus berkata bersyukurlah dalam segala hal. Artinya kita tidak harus bersyukur karena masalahnya, tetapi kita dapat bersyukur di tengah masalah. Karena kita tahu Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita doakan. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita keluarga dan melimpahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, 3 hal ini sangat sederhana. Ketika hidup terasa berat, tetaplah bersukacita.
Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa-apa, tetaplah berdoa. Ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa, tetaplah bersyukur. Sebab Paulus mengatakan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, jangan tunggu hidup menjadi sempurna baru kita bersyukur. Tetapi bersyukurlah hari ini, berdoalah hari ini, dan tetaplah bersukacita hari ini. Karena orang yang berjalan bersama Tuhan mungkin akan menghadapi banyak masalah, tetapi ia tidak pernah menghadapi masalah itu sendirian. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai kami dari hari yang lalu sampai saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersukacita, untuk selalu berdoa, dan untuk selalu bersyukur atas segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan serta kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua umat-Mu yang akan melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Mari Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, memberikan mereka kekuatan serta kebijaksanaan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami mengakui Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampunkan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.